pada Vicon kali ini, di mana pada Vicon kali ini kita akan membahas tentang salah satu produk unggulan dari Jogja. Seperti yang kita ketahui, Jogja itu adalah terkenal dengan sebutan kota pelajar. Apa itu produk unggulnya? Apakah sama enak seperti bakpia Pak? Nah, jadi nanti akan dipandu oleh Bu Yulia sebagai moderator Vicon kali ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini pematerinya adalah Ibu Umi Maslahah. Beliau adalah guru dari SMK YPKK 2 Sleman, dan moderatornya adalah Ibu Yulia Indrawati. Beliau adalah guru dari SMPN 31 Jakarta. Saya Tiwu Ari sebagai host di sini. Baiklah, untuk agenda acara apa ini Vicon ini saya serahkan langsung kepada Ibu Yulia Indrawati. Monggo Ibu Yulia, kami persilakan di handle acaranya. Terima kasih Bu Tiwu Ari sebagai host hari ini untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara Vicon hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 April 2020. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara Vicon pagi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Indrawati dari SMPN 31 Jakarta. Pemateri hari ini yaitu Ibu Umi Maslahah Dawami dari SMK YPKK 2 Sleman, Yogyakarta. Akan mengambil tema pembelajaran jarak jauh dengan GB Class, kelas digital khas Jogja. Kami persilakan untuk Bu Umi Maslahah memaparkan materinya. Silakan Bu Umi. Terima kasih Bu Yulia dan Bu Tiwu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah kesempatan untuk menjadi presenter pada diklat online yang diselenggarakan oleh Aksi dan Sami Sanov. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahono yang menjadi instruktur pada diklat kali ini, kepada Bu Tiwu dan Bu Yulia Indrawati dan teman-teman guru hebat seluruh Indonesia semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti video conference pada hari ini. Oke, Bapak guru hebat seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia saat ini juga terkena dampak pandemi COVID-19 yang akhirnya juga berdampak kepada sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah meluncurkan aplikasi yang namanya JB Class, yaitu pembelajaran jauh bisa digunakan dengan menggunakan JB Class. Apa itu JB Class? Jadi JB Class itu adalah kelas digital yang dibuat oleh Balai Telkomdik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menghimbau kepada sekolah terutama untuk pelaksanaan kelas daringnya, mengutamakan untuk menggunakan konten ini di samping dengan konten-konten yang lain yang telah ditawarkan di jaringan yang lainnya. Kemudian kelebihan dari JB Class ini adalah, jadi untuk JB Class ini menyediakan konten yang dapat diakses oleh guru, siswa, dan orang tua. Guru dapat mengelola kelas digital dari membuat materi, kemudian latihan soal, evaluasi, dan menganalisis hasil capaian siswa melalui konten rekap nilai. Kemudian sebaliknya siswa juga dapat melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh, tidak tatap muka lagi,
dengan mengakses materi latihan soal dan evaluasi yang diberikan oleh guru melalui konten JB Kelas ini. Kemudian di samping itu, kelebihan dari JB Kelas adalah orang tua juga dapat memantau perkembangan putra-putrinya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas jarak jauh dengan memilih user sebagai orang tua. Kemudian bagaimana cara untuk mengaksesnya? Seperti biasa nanti bisa langsung masuk ke Google, kita ketikkan JB Kelas atau nanti di alamat web langsung ketikkan jbkelas.jogjabelajar.org. Kemudian syarat utama untuk bisa mengakses JB Kelas ini adalah syaratnya harus tahu terlebih dahulu. Jadi sebelum mengakses harus tahu terlebih dahulu nomor pokok sekolah nasional tempat kita mengajar, kalau siswa dia sekolah, dan kalau orang tua tempat putra-putrinya sekolah. Itu adalah syarat utama, dia harus tahu nomor pokok sekolah nasional terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi JB Kelas ini. Kemudian di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengakses JB Kelas ini, posisi kita sebagai guru. Jadi pertama kali nanti setelah kita buka JB Kelas, kita pilih user sebagai guru, kemudian klik form lengkap dan klik daftar. Kemudian form yang harus dilengkapi, yang wajib diisi di sini adalah nama lengkap. Nama lengkap harus nama asli karena harus di-matchingkan atau disamakan dengan NUPTK. Kemudian nomor email dan telepon ini adalah form yang wajib diisi. Kemudian kalau kita sudah mendaftar sebagai user guru, kita bisa login. Kemudian kalau sudah login nanti kita lengkapi profil, kemudian buat kelas dan buat konten di kelas. Kemudian ini adalah tampilan dari JB Kelas. Tampilan dari JB Kelas ini ada profil pengguna, kemudian navigasi menu, dan yang paling utama ketika nanti kita akan mengelola kelas, fitur atau konten yang banyak kita gunakan adalah di menu utama, yaitu di menu kelas. Kemudian untuk bisa mengelola kelas, pertama kali kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Jadi melalui fitur atau navigasi kelas, kita bisa memanajemen kelas dari membuat kelas baru, kemudian atau juga bisa kelas yang pernah kita buat ini juga bisa kita tampilkan melalui konten kelas. Kemudian kalau kelas sudah dibuat, kalau konten sudah dibuat, ini kita akan mulai untuk mengelola kelas. Di sini ada 6 fitur yang disediakan di JB Kelas. Yang pertama yaitu kelola siswa. Kelola siswa itu seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu bagaimana cara kita membuat kelas daring kita, kemudian siapa saja pesertanya atau anak didik yang masuk di kelas kita itu siapa saja, ini nanti kita pilih kelola kelas. Kemudian setelah kelas sudah kita bentuk, langkah selanjutnya yaitu kita bisa untuk mengelola materi. Kita sesuaikan dengan KD yang telah dicapai selama tatap muka kemarin. Kita tinggal melanjutkan ke kelas daring di sini dengan mengklik materi. Kemudian setelah kita klik materi, kita juga ada fasilitas di sini tugas. Tugas ini nanti bisa tugas mandiri terstruktur ataupun mandiri tidak terstruktur juga bisa dimasukkan melalui menu tugas. Kemudian di sini ada soal latihan, juga nanti untuk mengetahui seberapa dalam anak itu menguasai sebuah materi, itu nanti anak bisa mengerjakan di soal latihan. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi. Jadi sebelum anak itu di konten latihan soal, sebelum anak mengikuti evaluasi, dia bisa mengetahui kemampuan awalnya terlebih dahulu dengan mengakses konten latihan soal. Kemudian kalau dia sudah merasa betul-betul siap, dia baru bisa mengakses di konten yang evaluasi. Kemudian guru
juga dapat melihat. Jadi guru nanti bisa melihat progres atau perkembangan anak didik selama melakukan kelas daring ini melalui rekap nilai di sini. Jadi nanti anak ini sudah mengerjakan latihan soal berapa kali, kemudian evaluasinya sudah dikerjakan apa belum, kemudian misalnya anak sudah mengakses tugas dan lain sebagainya, ini nanti bisa kita lihat di rekap nilai. Kemudian untuk kelola materi seperti biasa mungkin di konten-konten yang lain. Jadi untuk materi ini bisa tipenya, tipe materi yang kita upload ini bisa PDF, Excel atau dan yang lain sebagainya. Yang jelas ukuran maksimal materi yang kita upload itu adalah 10 MB. Kemudian untuk kelola materi yang bisa kita sharingkan itu bisa unggah berkas, kemudian bisa link video atau link URL yang lainnya. Oke, untuk kelola tugas yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita selama melaksanakan kelas daring ini bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa soal esai, dan bisa berupa kirim file. Kemudian kalau tadi juga sudah disampaikan ada soal latihan dan soal evaluasi. Kalau soal evaluasi itu dikerjakannya hanya 1 kali, ada durasi mengerjakan, kemudian ada deadline mengerjakan, ada KKM, kemudian tidak ada pembahasan soal, bisa remedi jika dibutuhkan. Sedangkan kalau soal latihan boleh dikerjakan tidak terbatas, anak boleh mengerjakan lebih dari 1 kali. Kemudian tidak ada durasi mengerjakannya, kemudian tidak ada deadline mengerjakannya, ada KKM, dan dapat dibuat pembahasan soal pada soal latihan tersebut. Kemudian di rekap nilai, tadi sudah saya sampaikan bahwa di rekap nilai ini nanti kita bisa melihat data nilai dari tugas dan soal evaluasi yang sudah dikerjakan oleh siswa. Tugas dan soal yang sudah dibuat tentunya sudah tersimpan di menu rekap nilai. Jadi semuanya nanti progres hasil belajar anak ini nanti bisa kita lihat dengan klik konten rekap nilai. Ini adalah pemaparan tentang pengenalan terlebih dahulu tentang apa itu JB Class. Kemudian di sini akan saya praktekkan bagaimana cara untuk mengakses JB Class. Kita buka terlebih dahulu Google-nya, kita ketikkan seperti biasa di Google, kita ketikkan JB Class. Ini adalah tampilan pertama dari JB Class. Kalau seandainya kita pernah mendaftar, atau kita sudah join, kita bisa langsung masuk di menu masuk di sini. Kalau misalnya belum pernah, kita langsung bisa klik daftar sekarang. Kemudian proses daftarnya bagaimana? Tentukan dulu, pilih mau usernya mau sebagai siswa atau sebagai guru atau registrasinya sebagai orang tua. Kemudian yang jelas tadi di awal sudah saya sampaikan, siapkan kode NPSN dan kode NISN untuk siswa. Untuk siswanya harus mengetahui NISN-nya terlebih dahulu, kemudian isi form registrasi, kemudian masuk untuk memulai kelas. Itu ada proses untuk mendaftarnya. Kemudian di sini akan saya praktekkan, di sini saya usernya sebagai guru, saya akan praktekkan bagaimana seorang guru itu mengakses kelas daringnya melalui JB Class. Di sini kita ketikkan di konten masuk ini, kita ketikkan email kita, kemudian password kita. Ya, nah ini adalah tampilan atau beranda dari JB Class.
Di sini ada profil. Profil itu tentang diri kita seperti standar biasa saja. Kemudian yang terpenting di sini adalah ketika kita mau mengelola kelas daring atau kelas jarak jauh, fitur yang banyak kita gunakan adalah di kelas ini. Kita akan mengelola, saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengelola kelas dari bikin kelas sampai juga nanti untuk melihat hasil perkembangan peserta didik dalam melaksanakan proses daring selama di rumah. Kita klik kelas, oke? Nah, di sini akan ditampilkan kelas-kelas yang pernah kita buat. Contoh, kebetulan saya ngajar di 12 AK1, AK5, dan 11 AK4. Ini adalah kelas-kelas saya selama daring ini. Kemudian untuk menambahkan kelas, kita bisa klik tambah kelas di sini. Ya, contoh kita akan buat kelas daring Vicon contohnya ya. Kemudian kita simpan. Ya, maka di sini akan tambah kelas daring Vicon kita. Kemudian setelah kelas ini sudah dibuat, kita baru bisa mengelola kelas. Kita bisa mengupload materi sampai dengan membuat evaluasi. Caranya adalah kita klik kelas kita yang kita buat tadi. Ya, ini adalah menu utama yang disediakan oleh JB Kelas. Jadi di sini ada 6 tadi sudah saya terangkan, sudah saya paparkan di depan. Ada 6 fitur yang disediakan oleh JB Kelas. Yang pertama adalah kelola kelas. Saya akan praktekkan pertama kali untuk kelola kelas. Jadi kelola kelas ini fungsinya adalah anak-anak kita yang mau kita masukkan ke kelas kita itu siapa saja. Kita klik saja untuk kelola kelas terlebih dahulu. Ya, di sini tertuliskan belum ada data siswa di kelas daring Vicon. Nah, kalau misalnya ada anak dia sudah login sebagai siswa, kemudian dia sudah gabung di kelas daring Vicon ini, kita bisa melihatnya di daftar siswa kelas daring Vicon. Kemudian dia minta konfirmasi diizinkan untuk atau bergabung untuk masuk di kelas daring Vicon ini. Kemudian kalau misalnya belum ada anak yang bergabung, kita bisa tarik data. Jadi kita bisa tarik data melalui fitur daftar siswa sekolah. Di sini yang berwarna kuning ini kita klik. Nah, di sini akan ditampilkan anak didik kita yang sudah mendaftar di JB Kelas. Contoh, saya akan menambahkan di kelas Vicon. Cara menambahkan saya akan tarik data atas nama mungkin Desi Fitriana ini mau kita tarik data. Kita tandai, kemudian kita tambahkan di kelas daring Vicon yang kita bentuk baru saja. Nah, kemudian kita bisa melihat daftar siswa yang sudah masuk ke. Nah, ini tadi Desi Fitriana. Nah, ini Desi Fitriana ini nanti dia bisa mengakses materi sampai dengan evaluasi yang kita upload melalui kelas daring Vicon ini. Ini adalah untuk pengelolaan kelasnya terlebih dahulu. Jadi kita bentuk dulu siswanya siapa saja yang bisa masuk di situ. Oke, kalau kelasnya sudah kita bentuk, kita langkah selanjutnya adalah untuk kelola materi. Nah, untuk kelola materi kita ke konten kelas, kemudian kita mau mengelola kelas berapa. Contoh ini mau ke kelas daringnya Vicon, kita klik, maka akan muncul 6 konten utama dari JB Kelas. Oke, ketika kita mau mengolah materi, di sini kita klik, misalnya kita mau share materi ke anak, ini tadi
ada 3 pilihan. Kita bisa unggah berkas, kemudian bisa bagikan video, kemudian bisa sisipkan tautan. Oke, di sini akan saya paparkan atau praktekkan bagaimana kalau misalnya mengunggah berkas. Contoh di sini, unggah berkas, klik. Oke, syaratnya adalah file yang kita upload di sini maksimal adalah 10 MB. Contoh di sini mungkin saya ketikkan materi Vicon. Kemudian mata pelajarannya di sini kita pilih kejuruan. Jadi kalau misalnya tidak ada mata pelajaran yang kita ampu, kita bisa pilih yang lain-lain. Kebetulan saya ngajar kejuruan, saya pilih kejuruan. Kemudian keterangan tambahan mata pelajaran, mungkin kita bisa menambahkan mata pelajaran apa? Mungkin di sini komputer akuntansi. Oke. Kemudian untuk unggah berkas, kita pilih choose file di sini. Contoh mungkin saya saya akan panduan siswa ya, oke. Kemudian bagikan guru yang lain. Ini adalah pilihan. Kalau kita bagikan ke guru yang lain, kalau kita pilih bagikan, siapa saja yang menggunakan JB kelas ini bisa mengakses file yang kita unggah di sini. Kalau kita pilih tidak bagikan, yang bisa mengakses hanya yang ada di kelas yang telah kita buat. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, di sini akan ditampilkan materi yang kita unggah di sini. Kemudian anak bisa mengakses, tapi loginnya melalui siswa. Itu adalah contoh untuk pengelolaan materi. Kemudian bagaimana caranya untuk setelah kelola materi, yaitu untuk tugas. Contoh kita akan memberikan tugas tidak terstruktur atau terstruktur oleh siswa. Kita bisa klik tugas di sini. Oke. Contoh untuk tugas mungkin bisa soal pilihan ganda, soal isi atau kirim file. Contoh di sini saya akan praktekkan kalau misalnya tugas itu berupa soal pilihan ganda. Masukkan judulnya yaitu pemahaman tentang bukti transaksi. Kemudian keterangan tugas, contoh literasi, buku paket, halaman berapa? Katakan halaman 100. Kemudian bikin resume tentang materi tersebut. Kemudian batas atau tanggal waktu mengumpulkan kita juga bisa menentukan di sini. Contoh, mungkin batas waktunya 1 hari. Ini kita pilih tanggal 9, anak itu sudah harus selesai mengerjakan. Kemudian jam berapa terakhir dia harus mengupload pekerjaannya itu, misalnya jam 12 malam. Klik OK. Oke, nah maka akan muncul di sini deadline atau batas waktu mengumpulkan tugas itu. Kemudian kita juga masih bisa pilih lagi, iya terbitkan atau nanti dulu saya belum buat soal. Ketika kita iya terbitkan, berarti soal itu kita sudah bikin, kemudian bisa kita terbitkan. Tapi misalnya nanti kita belum bikin soal, kita bisa pilih nanti dulu saya belum buat soal. Oke, kita simpan. Nah. Oke. Kemudian tadi soalnya belum dibuat. Bagaimana cara untuk membuat soalnya? Contoh di sini untuk bisa menambahkan soal atau tugas ini bisa kita edit di sini. Belum ada soal, kita tambahkan soalnya. Kemudian contoh kita ketikkan bukti transaksi
dari pengeluaran kas. Kita bisa juga unggah berkas pertanyaan itu syaratnya tadi tidak boleh lebih dari 10 MB ya. Kemudian mungkin jawabannya adalah BKK, contoh aja sini ya. Kemudian BKM, kemudian faktur, nah, ini adalah soal tugas yang bisa diakses untuk anak. Kemudian kita kunci jawabannya apa? Kita ketikkan di sini. Kunci jawabannya kita katakanlah A. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul soal pertanyaan 1 tentang tugas itu. Kemudian cara untuk memberikan tugas. Kemudian di sini untuk soal latihan intinya sama. Jadi intinya sama dengan tugas tadi. Yaitu katakanlah kita mau buat soal lagi, mau buat soal latihan, materinya, judulnya pengeluaran kas. Contoh, keterangan pelajari dahulu materi tentang pengeluaran kas. Kemudian mata pelajarannya ya komputer akuntansi. Kemudian KKM-nya 75, kemudian pilih soalnya mau diacak apa tidak, kita pilih. Nah, kalau kita pilih acak, kalau misalnya nanti kita bikin 40 soal pertanyaan, itu nanti antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya kalau kita pilih acak nanti akan berbeda-beda posisi nomornya. Kalau tidak diacak antara anak yang satu dan anak yang lainnya akan sama. Kemudian seperti tadi terbitkan soal, kalau sudah siap untuk mengetikkan bisa langsung kita terbitkan, kalau belum nanti dulu saya belum buat soal, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian untuk soal evaluasi ini nanti sama. Jadi untuk soal evaluasi nanti prosedurnya sama ketika bikin soal latihan, cuman bedanya adalah seperti tadi sudah saya paparkan di depan, kalau soal latihan mengerjakannya tidak terbatas, sedangkan kalau evaluasi nanti pengerjaannya terbatas. Cuman boleh dikerjakan 1 kali untuk evaluasi, sedangkan prosedurnya untuk membuat soal itu nanti sama. Kemudian fitur rekap nilai ini bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh anak itu sudah mengerjakan tugas-tugas selama daring yang sudah kita buat. Contoh di sini saya akan memaparkan kelas saya untuk yang rekap nilai di kelas 11 AK4 di rekap nilai ini. Oke, saya akan melihat nilai tugas. Saya akan lihat nilai tugas anak. Nah, di sini akan diketahui anak-anak yang belum mengerjakan dan sudah mengerjakan akan terlihat di sini. Anak-anak saya belum mengerjakan tugas semuanya. Oke, kemudian ini ke rekap nilai lagi. Kemudian kita juga bisa melihat nilai evaluasi anak melalui konten rekap nilai. Nah,
Oke, ini adalah analisis butir soalnya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Jadi di sini mungkin soal pertanyaan 1 yang menjawab benar 13, yang menjawab salah 16. Ini bisa untuk analisis soal yang kategori sulit, sedang, atau mudah. Kemudian kita juga bisa melihat nilai anak-anak dalam mengerjakan evaluasi. Contoh di sini. Amalia Nur Hasanah nilainya 70, waktu mengerjakan pun bisa dilihat di sini. Dia mengerjakan 6 jam sampai 3 menit. Keterangannya tidak lulus atau dia belum KKM. Kemudian di sini sudah saya kasih kesempatan anak tersebut untuk mengulang kembali evaluasi pembelajaran tersebut, karena tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa evaluasi hanya boleh dikerjakan sekali. Jika belum mencapai KKM, anak bisa mengerjakan kembali dengan soal yang sama. Kemudian bagaimana cara anak untuk bisa mengerjakan kembali, nanti kita setting melalui soal evaluasi, nanti akan saya praktekkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat progres anak-anak O yang mencapai KKM berapa, yang belum berapa. Oke. Kemudian ketika kita akan memberi kesempatan anak untuk mengerjakan remedi atau mengerjakan kembali soal evaluasi, bisa kita lihat di soal evaluasi ini. Oke. Contoh, kita klik di lihat dan tambah soal. Jadi mengambil kasasi di sini. Sebentar, ini belum ada soalnya, saya belum selesai. Saya kembali ke konten kelas dulu. Soal evaluasi. Mana ya? Sebentar, yang soal evaluasi anak saya. Mengintri putrinya perusahaan dagang. Lihat dan tambah soal. Nah. Oke, di sini bisa kita lihat anak yang belum KKM, bisa kita setting melalui soal evaluasi. Contoh di sini untuk Amalia tadi belum KKM, saya kasih kesempatan untuk mengerjakan remedi, kita set di sini. Contoh mungkin di sini ada anak yang belum mengerjakan. Sudah saya. Nah, ini contoh Wijayanti Ningsih ini tidak lulus, kemudian dia akan dikasih kesempatan untuk remedi. Caranya adalah kita pilih Wijayanti, kita klik tandai di sini, kemudian kita klik tombol untuk mengizinkan remedi anak yang kita centang tersebut. Nah, ya, demikian Bapak Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan tentang JP Class, bagaimana cara penggunaannya. Mungkin ada pertanyaan, monggo Mbak Bu Yulia Indrawati, waktu dan tempat saya kembalikan kembali. Terima kasih Bu Umi Maslahah atas paparannya yang sangat bagus sekali. Ini sama dengan Google Classroom ya Bu, tapi khusus dari Yogyakarta. Oke, saya buka diskusi, tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Silakan dibuka mic-nya, silakan tanya langsung yang mau tanya langsung. Saya akan lihat di chat dulu ada pertanyaan nggak ini ya. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya langsung atau mengetikkan chat di ruang chat. Aplikasi anu kan iso kae.
Monggo Pak Wahyu. Halo, ada yang bertanya? Ya, ada pertanyaan nggak Bu di chat? Ini kan kita Di chat. layarnya general layar iya background nah backgroundnya general tapi kita nek gambarnya mau di crop awak itu ngono kayak gitu pakai master mungkin mas Oke, ada yang pertanyaan tidak Bu Yulia? Di chat sepertinya belum ada. Oh, di chat belum ada ya. Gini. dek kan burine ngono apa Ibu, ada pertanyaan dari Bu Mas Ria. Mungkin ini web APK khusus buat yang di Jogja, aja. Mungkin ya file to register. Halo, Itu Bu. gimana? Mohon dijelaskan Bu Umi. Tentang? Ini di chat ada ya. Mungkin ini web APK khusus buat yang di Jogja. Buat yang di Jogja aja. Mungkin ya file to register. Itu kata Bu Mas Ria. Oh, Coba Bu Umi tolong dijawab ya. ya. Oke, untuk sementara ini memang untuk JB kelas ini baru bisa diakses untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin karena saya juga tidak mengikuti diklat tentang JB kelas ini, saya hanya kemarin dapat edaran dari Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dikdikbud DIY bahwa untuk kelas daring daerah istimewa Yogyakarta untuk konten yang digunakan diutamakan yang JB kelas dulu, yang produknya produk sendiri dulu. Kemudian kemarin saya juga sudah konfirmasi ke Balai Telkomdik apakah ini bisa diakses untuk sekolah yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin juga baru dalam pengembangan. Artinya kalau misalnya memang sekolah lain yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta ini ingin menggunakan JB kelas ini bisa langsung menghubungi Balai Telkomdik untuk mendaftarkan NPSN-nya. Seperti itu. Makanya laptop ya. Jadi kartu router itu dipasang ke laptop dengan Ya, bagaimana Ibu Mas Ria tadi yang bertanya? Sudah jelas Bu? Jawaban dari Bu Umi? Iya, berfungsi dengan Ya, silakan Pak Rola. Bapak Rola ya. Kalau Pak Rola tanya saya udah minder duluan. Silakan Pak Rola. Ya, Bu Yuli, Secara terima kasih langsung ya. kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dari wabarakatuh. sana nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Ya, selamat pagi. aku pengen iki Selamat lu Bu Yuli, Bu Umi. Iya. Saya senang dengan inovasi-inovasi pendidikan seperti ini. Kemarin kan kita marak pakai Classroom ya. Terus bikin tutorialnya dan mantap videonya gitu. Bu Tiwuk itu bisa dimatikan dulu. Iya, Mic Pak. yang Ya. serta yang bunyinya. maju diri Ya, baik. Ya, sama Ibu dimatikan juga bisa. Jadi biar nggak berisik. Ya. Bumi, Ya. ya, seperti halnya saya ambil contoh antivirus Madaf yang dari Indonesia, itu kan awalnya di daerah Jawa Tengah Bu ya. Itu kan akhirnya disebarkan ke seluruh Indonesia. Ya. Saya tadi iseng-iseng coba login, ternyata PNS-nya tidak terdaftar di database gitu. Ya. Dia juga rasanya memang cukup rinci, memang itu akan terkenal dengan hardware. Jadi kalau misalnya nasional, otomatis modalnya harus berlipat-lipat lagi untuk persiapan perangkatnya. Tapi saya berharap Bu, Indonesia menggunakan JB Class Oh gitu. dengan memakai yang sudah Produknya pakai sendiri Classroom, itu ya. bukan produk luar ya. Itu saya berharapnya besok lusa itu dari Bumi sendiri hasil dari Vicon ini sampaikan ke siapa? Ke Dinas Provinsi, ke Balai Teknologi bahwa ini diapresiasi gitu dari berbagai provinsi setelah divikonkan. Kita dilihat simulasinya menarik juga Bu, jadi siswa juga lebih interaktif ya, lebih terlihat interaktif. Terus kita untuk periksa evaluasinya enjoy gitu, lebih enak. Ya. Itu barangkali Bu, saya tadi kesel udah login ternyata anak belum terdaftar.
harus hubungi kontak. Iya, Balai Telkomdik dulu. Bu, terima kasih. Betul. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Rola. Ya, memang betul sekali. Saya juga berharap bahwa untuk JB Kelas ini nanti bisa skala nasional ya. Kalau ini kan baru skala Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Terima kasih masukannya Pak Rola. Mungkin nanti dari Vicon ini akan saya jadikan masukan untuk Balai Telkomdik mungkin untuk dinasionalkan itu ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya Pak Rola. Nanti link YouTube-nya Ibu share aja ke sana, ini sudah diapresiasi itu dari Jawa Barat. Gitu. Oh siap Pak Rola. Tapi untuk nanti untuk edit videonya nanti saya banyak japri-japri sama Pak Rola ini. Oke. Ya. Silakan untuk pertanyaan lainnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rola. Bu Umi, kayaknya pertanyaannya nggak ada lagi di chat nih. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya secara langsung. Ini ada satu lagi dari Pak Andi. Sebentar. Bagaimana caranya jika guru dan murid dari Merauke bisa gabung ke kelas online-nya? Silakan Bu Umi dijawab pertanyaan dari Pak Andi. Oke Bu Julia. Oke, terima kasih Pak Andi. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa JB Kelas ini adalah kelas daringnya khas Yogyakarta yang baru bisa diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkinan tadi cuma kemarin saya konfirmasi via telepon saja, saya tidak datang langsung ke Balai Telkomdik. Untuk sekolah-sekolah di luar daerah istimewa Jogja bagaimana? Jawabannya daftar dulu atau menghubungi dulu di Balai Telkomdik untuk dimasukkan di database JB Kelas, seperti itu. Baik, bagaimana Pak Andi? Sudah jelas jawaban dari Bu Umi? Tidak ada tanggapan Bu Umi? Ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain silakan. Ada pertanyaan tidak? Ini Bu Umi atau Pak Andi, siap Ibu bisa share link pendaftarannya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu guru yang lain silakan. Kalau ingin bertanya, diketik di chat sini. Kalau mau bertanya langsung silakan. Ada yang bertanya lagi nggak Bu Julia? Nggak ada ini Bu. Bentar ini saya lagi baca-baca chat lagi. Tadi ada yang bertanya, Ibu Puji, tanda tangannya tidak bisa ditandatanganin, Bu. Tapi nggak tahu nih absennya katanya. Bisa, tadi saya sudah praktekkan bisa itu. Iya, makanya saya suruh nyoba lagi. Ya, oke. Sudah bisa. Bagaimana saja guru dan murid? Oke, monggo Bapak Ibu yang sudah mengisi bersiap, Ibu bisa saya dan ini apapun. Oke, Bapak Ibu guru se-Indonesia yang hebat, silakan yang mau bertanya. Ini ada satu Pak Andi. Pak Andi sudah tadi? Oh sudah ya, oke. Sudah dijawab. Ya. Sudah Bu Yulia? Ini satu lagi ya. Ibu, maaf Bu Umi, Ya. Pak Andi nanya lagi nih. Iya. Apakah bisa di kelas online ini bisa berhubungan satu dengan yang lainnya dalam artis guru dan murid yang bergabung di kelas online ini? Silakan Bu Umi jawab pertanyaan dari Bapak Andi. Ini maksudnya mungkin apakah mungkin ada timbal balik, artinya ada interaksi antara guru, murid, kemudian orang tua melalui aplikasi JB Kelas ini ya.
untuk sementara ini, sepengetahuan saya, karena saya belajarnya juga baru 1 minggu yang lalu karena dituntut untuk JB kelas ini, untuk sementara ini, kalau misalnya terjadi kendala atau misalnya dengan JB kelas ini, saya masih melalui WA. Sedangkan kalau di JB kelas sendiri kontennya sepertinya belum ada. Kontennya belum disediakan. Artinya interaksi langsung antara guru, murid, dan orang tua itu belum ada. Yang disediakan di sini hanya interaksi antara user dan admin yang sudah ada. Artinya ketika terjadi kendala dalam penggunaan JB kelas ini, nanti user bisa berhubungan langsung dengan adminnya. Yang disediakan baru itu. Sedangkan untuk hubungan online antara guru, murid, dan orang tua itu belum ada fiturnya atau belum disediakan. Mungkin ini bisa dijadikan masukan untuk Balai Telkomdik untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Andi? Sudah jelas? Oke, siap Ibu, semangat. Terima kasih Pak Andi. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Di chat sudah tidak ada Bu Umi. Bagaimana ini? Sudah? Gimana Bu Yulia? Di chat sudah tidak ada pertanyaan. Apa mau dilanjutkan atau ditutup aja? Ditutup aja ya. Oke. Saya ulangi lagi sebentar Bu Umi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu guru. Silakan yang mau bertanya tentang materi JB kelas yang khas Jogja ini. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kami akan tutup acara video conference ini. Bu Umi, tutup aja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti video friends pada kali ini. Terima kasih kepada Bu Tiwu selaku host, kemudian Bu Yulia Indrawati selaku moderator, dan bagi Bapak guru hebat semuanya yang sudah interaktif berpartisipasi dalam video conference ini. Ada kurang dan lebih dalam saya menyampaikan atau memaparkan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yulia. Monggo Bu Yulia. Ibu Yulia. Ya, makasih Bu Umi. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan materinya dari Bu Umi ya. JB kelas ini adalah merupakan kelas daring ciri khas Yogyakarta yang dapat diakses oleh guru dan siswa beserta orang tua yang sekolah di Yogyakarta. Guru dapat mengelola kelas, memberikan materi, ulangan, kuis, tugas, dan lain-lainnya. Syarat untuk mendapatkan akses harus punya NPSN JB kelas. JB kelas ini dapat menginspirasi provinsi lain yang ada di Indonesia. Demikianlah kesimpulan dari acara Vikon ini yang bertema pembelajaran jarak jauh dengan JB kelas digital khas Yogyakarta. Waktu saya kembalikan ke Bu Tiwu. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kekurangan dalam acara Vikon hari ini. Silakan Bu Tiwu untuk menutup acara Vikon ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yulia. Semangat Bu Umi. Banyak apresiasi tentang JB kelas ini, dan Pak Lola juga tadi sebetulnya pada waktu ditutup Bu Ari ingin menanyakan sesuatu, tapi mungkin nanti Bu Ari akan langsung jawabin jenengan Mbak Umi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waho yang sudah berkenan hadir. Terima kasih teman-teman, Pak Rola, Bu Ari, Pak Wahyu, Pak Sudiarta Yasa, dan semua teman-teman peserta yang pada pagi hari ini di Markas yang ini meramaikan video konferensi JB kelas, Jogja Belajar Kelas. Ini adalah bentukan lain dari Google Classroom dan merupakan khas Jogja gitu. Kalau dilihat dari apresiasi yang sudah
Bapak Ibu Guru tadi sampaikan, rasanya DB kelas ini sama enaknya dengan usia patok Jogja gitu ya Mbak Umi. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya pada video pembelajaran kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa nanti pada jam 1.13.00 Bu Yulia Indrawati juga akan mengemukakan materinya. Materi apa itu? Bu guru hebat bisa langsung hadir di link ID yang sudah disampaikan di flyer di kelas. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Bu Umi sudah berikan, sudah paparkan materinya akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya sebagai host, maaf ada kekurangan dalam hal menghandle acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.